Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati, NIM 2120203862202054. Nah, di sini saya akan memaparkan materi-materi yang sudah dipelajari untuk memenuhi ujian tengah semester Ekonomi Makro Islam. Nah, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama yaitu uang dalam ilmu ekonomi Islam, yang kedua yaitu inflasi, yang ketiga yaitu kebijakan dalam menanggulangi inflasi, yang keempat yaitu kebijakan moneter Islam, yang kelima yaitu keuangan publik Islam, yang keenam yaitu sumber-sumber pengeluaran negara, dan yang ketujuh yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, materi yang pertama saya bahas yaitu uang dalam ilmu ekonomi Islam. Nah, pengertian uang. Uang adalah suatu medium yang diterima secara umum sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Nah, adapun ciri-ciri uang menurut teori, yang pertama yaitu dapat diterima secara umum dan nilainya stabil. Yang kedua yaitu mudah dibawa dan ditukarkan. Yang ketiga yaitu tahan lama, awet dan tidak mudah ditiru. Yang keempat yaitu jumlah yang mencukupi untuk transaksi. Yang kelima yaitu dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil. Nah, adapun pembagian uang. Yang pertama yaitu uang barang adalah uang barang. Nah, uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Nah, yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang dilegal secara hukum pada setiap negara. Nah, yang ketiga yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro bin. Nah, perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, dari segi fungsi uang, ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, yaitu untuk mempermudah transaksi jual beli dan pertukaran barang dan jasa. Selain itu, uang juga digunakan sebagai penyimpanan nilai yang dapat digunakan untuk keperluan masa depan. Nah, dalam ekonomi konvensional, fungsi uang dalam ekonomi konvensional lebih luas. Selain sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai, uang juga digunakan sebagai ukuran nilai yang memungkinkan perbandingan dan penilaian relatif terhadap barang dan jasa. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran utang, unit akun, dan sebagai alat spekulasi atau investasi. Uang sebagai public goods. Nah, ciri dari public goods adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh yaitu jalan raya, karena jalan raya dapat digunakan siapa saja tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu materi inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi terjadi ketika kenaikan yang signifikan dan berkelanjutan dalam tingkat harga secara umum. Ini mengakibatkan daya beli uang menurun karena jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang yang sama menjadi lebih sedikit. Nah, adapun jenis-jenis inflasi. Berdasarkan beberapa jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inflasi ringan, ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, ialah inflasi yang laju pertumbuhannya sebesar 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yang mana laju inflasinya sebesar 30% sampai 100% per tahun.
Nah, selanjutnya itu inflasi berat, ialah inflasi yang mana laju pertumbuhan inflasinya kurang dari 100% per tahun. Nah, berdasarkan sebabnya inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, demandful inflation, inflasi yang disebabkan karena tingkat permintaan lebih tinggi, pembelanjaan masyarakat yang sangat besar, sehingga dunia usaha tidak mampu melayani permintaan tersebut. Kedua yaitu cost push inflation, inflasi yang disebabkan karena adanya peningkatan dalam hal biaya produksi, di mana jika biaya produksi ini meningkat maka akan menyebabkan barang yang akan mengalami kenaikan. Nah, adapun faktor-faktor penyebab inflasi. Beberapa faktor. Yang pertama itu dari segi produksi atau arus barang. Inflasi dapat terjadi jika terjadi peningkatan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, atau modal. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya yang lebih tinggi tersebut. Nah, yang kedua itu dari segi permintaan. Permintaan yang tinggi dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga guna mengoptimalkan keuntungan. Permintaan yang tinggi juga dapat menyebabkan kenaikan upah atau biaya produksi lainnya yang kemudian diteruskan ke konsumen melalui peningkatan harga. Nah, yang ketiga yaitu dari segi harga. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga barang dan jasa untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Kenaikan harga ini kemudian dapat berdampak pada inflasi secara keseluruhan. Nah, yang keempat yaitu dari segi uang. Seperti mencetak uang lebih banyak akan menurunkan suku bunga dan dapat meningkatkan ketersediaan uang di perekonomian. Jika terdapat kelebihan uang yang beredar, permintaan akan meningkat dan mendorong inflasi. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukanlah merupakan permasalahan utama dalam perekonomian. Karena dalam ekonomi Islam, mata uang yang digunakan stabil yaitu dengan menggunakan mata uang dirham dan dinar. Nah, menurut Taqiyuddin Ahmad bin Makrizi, inflasi digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu natural inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh sebab ilmiah yang tidak dapat dikendalikan orang, di mana inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Yang kedua yaitu human error. Inflasi ini diakibatkan oleh ulah atau kesalahan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu materi ketiga yang mana kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Nah, adapun indikator inflasi yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Nah, suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar. Indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu deflator produk domestik bruto, indikator yang menggambarkan pengukuran level harga barang akhir dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi. Nah, adapun dampak inflasi. Nah, dampak positif inflasi. Inflasi dapat berdampak positif apabila berada pada tingkat inflasi ringan atau masih berada pada presentasi tingkat suku bunga kredit yang berlaku. Misalnya pada saat itu tingkat bunga kredit adalah 15% per tahun dan tingkat inflasi 5%. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu terhadap masyarakat dalam pendapatan tetap dan tidak tetap. Yang kedua terhadap para penabung. Yang ketiga yaitu terhadap debitur dan kreditur. Yang keempat terhadap produsen. Dan yang kelima terhadap perekonomian nasional. Nah, untuk menanggulangi inflasi ada beberapa pendekatan kebijakan yang dapat diambil. Berikut ada empat pendekatan utama dalam penanggulangan inflasi.
Nah, yang pertama yaitu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter melibatkan tindakan oleh bank sentral untuk mengatur pasokan uang dan tingkat suku bunga guna mengendalikan inflasi. Nah, salah satu instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan adalah penyesuaian suku bunga. Bank sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk mengurangi permintaan dan mengendalikan inflasi, atau menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal melibatkan tindakan permintaan terkait pengeluaran dan pendapatan negara. Nah, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang ketat seperti pengurangan pengeluaran dan kenaikan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal juga dapat melibatkan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah dan kebijakan anggaran yang disiplin untuk mengurangi tekanan inflasi. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter mencakup langkah-langkah lain yang tidak terkait dengan kebijakan moneter langsung atau kebijakan fiskal. Contoh kebijakan non-moneter meliputi regulasi harga, kontrol ekspor-impor, subsidi, dan kebijakan persaingan. Tujuan dari kebijakan non-moneter adalah mengurangi tekanan inflasi melalui pengaturan harga, mengurangi biaya produksi, atau mengintervensi dalam pasokan dan permintaan barang tertentu. Selanjutnya yaitu materi tentang kebijakan dalam moneter Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur pasokan uang, mengendalikan tingkat suku bunga, dan menjaga stabil moneter dalam rangka mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, beberapa aspek penting dalam kebijakan moneter dalam Islam yang meliputi yang pertama yaitu larangan riba. Prinsip utama dalam kebijakan moneter Islam adalah larangan terhadap riba atau bunga. Dalam praktiknya, bank sentral dan lembaga keuangan dalam sistem ekonomi Islam mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatur tingkat suku bunga, seperti pembiayaan berbasis keuntungan seperti mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan berbagai risiko. Nah, yang kedua yaitu stabilitas moneter. Nah, tujuan kebijakan moneter Islam adalah mencapai dan mempertahankan stabilitas moneter. Bank sentral berperan dalam memantau dan mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas daya beli mata uang agar tetap seimbang. Nah, yang ketiga yaitu keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi landasan dalam kebijakan moneter Islam. Bank sentral harus memastikan distribusi kekayaan yang adil, menghindari ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat, dan mendorong keadilan sosial melalui operasi dan kebijakan moneter. Nah, yang keempat yaitu pembiayaan produktif. Kebijakan moneter Islam mendorong pembiayaan yang produktif dan berbasis real. Nah, bank sentral berperan dalam mendorong investasi dalam sektor real yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, yang kelima yaitu pengawasan lembaga keuangan. Nah, kebijakan moneter Islam melibatkan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap lembaga keuangan, terutama bank sentral, bank-bank syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga integritas sistem keuangan. Nah, kebijakan moneter dalam Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah. Nah, bank sentral dan otoritas moneter dalam sistem keuangan Islam harus mengikuti prinsip-prinsip ini dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter guna mencapai keuntungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu keuangan publik Islam.
Nah, pengertian keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah dan dengan fungsi agar pelaksanaan anggaran keuangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan publik. Menurut Mannan, tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun tetap ada kesamaan. Nah, pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi individu di dunia ini. Nah, dalam Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada material. Nah, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam yaitu yang pertama yaitu sistem pemungutan wajib harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama di haribah. Yang kedua yaitu berbagai pungutan haribah tidak dipungut atas dasar besarnya input atau sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha dan tabungan yang terkumpul. Nah, yang ketiga yaitu Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagai harta milik masyarakat secara paksa. Nah, yang keempat yaitu Islam berlaku kaum muslim dan non-muslim secara adil. Pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayaran. Yang kelima yaitu Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi 4. Yang pertama yaitu zakat aset dan kharibah dan penerimaan sukarela. Nah, adapun instrumen pembiayaan publik yang pertama yaitu zakat. Nah, zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Yang kedua yaitu aset. Nah, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang yaitu ghanimah dan fai. Yang ketiga yaitu kharaj. Nah, kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan ke atas orang bukan muslim. Nah, yang keempat yaitu jizya. Nah, pajak dikenakan terhadap non-muslim yang hidup di naungan pemerintah Islam sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Nah, yang kelima yaitu wakaf. Nah, dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya yaitu materi sumber-sumber pengeluaran negara Islam. Nah, definisi pengeluaran negara. Nah, pengeluaran negara yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang pengeluaran dalam APBN. Tujuannya APBN adalah untuk memandu anggaran pendapatan negara dan belanja negara dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Selanjutnya yaitu peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu lughatan yang mempunyai beberapa arti yaitu keberkahan atau al-barakatuh, pertumbuhan dan pengembangan atau al-nama, kesucian, at-taharatu, membersihkan atau mensucikan. Nah, peranan zakat terhadap kemiskinan. Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul
Nah, hal ini harus dilakukan sejak awal, ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil. Nah, strategi pengelolaan dana zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.